Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 100. Pokoknya ya ayyuhalladzina amanu taqulu fi sirri kafatan wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Pokoknya zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pokoknya syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pokoknya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Jemaah Isa dan kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kadang Allah masih mempertemukan di masjid yang megah dan mubarak ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Isya dan kami sekali secara berjemaah dan mendengarkan tausiah. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali tausiah, saya pada malam ini malam 10 sebagai naib karena ustaz yang berjadwal bersama. Jadwal saya di Polresta Kabupaten Gila pada alumni dakwah. Mengawali juga tausiah saya, mari kita berselawat. Selawat supaya kita ngantuk. Jangan lemas, jangan loyo. Ustaz saja kemana-mana ceramah, isi kerja saya kompas ini dan menawar. Salatullah, salamullah, ikuti. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah di ahlil bari ya Allah. Astaghfirullah Rabbal waraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafidni amalan sholehan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
membaca, memahami arti Quran dan menghafalkan Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Siapa yang selalu membaca Al-Quran sesudah sholat sunnah maghrib, maka dijauhi dari penyakit tipu, penyakit yang tidak ada obatnya. Ingatannya selalu segar, bahkan bertambah kecerdasannya sekitar 80%. Ini hasil penelitian ahli luar negeri. Yang penting selalu itu tidak pernah akses membaca Al-Quran sesudah sholat maghrib dan sholat subuh. Bukan kategori sering pada yang kadang-kadang. Yang berikutnya, siapa yang pernah membaca Al-Quran di masa hidupnya, maka nanti di akhirat didatangi oleh Al-Quran untuk diberikan syafaat sebagai shahidul Al-Quran. Ini hadis riwayat menurut hadis Abi Umam. Siapa yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ditambah 10 anggota keluarga lainnya. Bahagia yang punya anak menghafal 30 juz. Siapa yang menghafal Al-Quran 30 juz lalu memahami artinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka di akhir nanti Allah akan langsung memasangkan mahkota emas ke penghafal Al-Quran beserta kedua orang tuanya. Bukan presiden, bukan gubernur, panji bukan, Allah langsung memasangi mahkota kepada si penghafal Al-Quran beserta kedua orang tuanya. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan istimewa karena di bulan ini turun Nuzul Quran ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita membaca. Siapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Allah akan memudahkan rezeki yang besar. Siapa yang sakit-sakit sebenarnya Al-Quran ini bisa menjadi sifat obat bagi yang apalagi kalau mengalami ketidaktenangan hidup, problematika itu termasuk penyakit hati, kalau dalam bidang psikologi penyakit psikologis, termasuk juga penyakit jasmani bisa disembuhkan lewat Al-Quran dengan catatan hakul yakin bisa sebagai sifat. Siapa yang selalu membaca Al-Quran, maka akal pikirannya selalu sehat. Siapa yang selalu membaca Al-Quran setiap saat, maka hidupnya tenang. Dan memang obat hati. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Kenapa hidup? Dan saya praktikkan. Siapa yang selalu membaca Al-Quran pasti menjadi orang mengamalkan Al-Quran lalu mengamalkannya pasti menjadi orang yang soleh dan soleh. Kenapa Rasulullah perilakunya bagus? Karena semua ajaran Al-Quran diamalkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Lihat bagi orang yang selalu belajar. Jadi malam saya punya aplikasi Al-Quran tapi kecil hurufnya. Sementara kesempatan saya sudah harus butuh -3. Yang saya punya sekarang -2,5. Makanya saya bawa-bawa seperti ini. Tapi tidak bisa masuk WC seperti ini. Kalau aplikasi boleh masuk WC. Tapi seperti tidak. Teman-teman saya tahu. Dia kan anjing menggonggong, kafilah apa sih ini keren? Biar gak ada orang ketawa. Selalu saya bawa yang penting saya baca. Tadi saya harus baca Quran hampir satu juz. Apalagi siapa yang membaca satu huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan pahalanya 100. Membaca satu huruf Al-Quran di luar bulan suci Ramadan pahalanya sama 10. Berarti 10 kali lipat. Oleh karena itu merugilah orang-orang yang diberikan umur panjang tidak menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Kalau perlu hatam Quran, alhamdulillah saya terdekat Subhanallah. Sekalipun mau masjid tiap ayat, ceramah buka puasa bertubi-tubi, khutbah Jumat, ceramah takbir full, ceramah subuh juga hampir full. Cuma saya takut madak. Jadi saya harus istirahat 2 hari. Apa itu madak Pak? Mati mendadak. Di kampus Pak Nenek banyak dosen, ucapan udara.
berhenti jatuh tiba-tiba karena terlalu mengikuti nafsu. Padahal dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Yang terakhir, saya nanti akhiri dengan lagu ya, boleh menyanyi dan dakwah. Siapa yang selalu baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat, maka akan diampuni dosanya di antara dua Jumat. Ini surah Al-Kahfi, termasuk amalan istimewa membaca Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat, maka mendapat cahaya antara dia dan Allah. Dan siapa yang bisa menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dijauhi dari fitnah dajjal. Dan siapa yang selalu membaca surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat, maka memancar cahaya dari bawah kedua telapak pipinya tembus ke langit, dan itulah yang nanti menerangi di akhirat. Dan siapa yang bisa menghafal Quran, mengamalkan, membaca Al-Quran, maka Al-Quran nanti membelanya di yaumil hisab, hari kehinaan. Al-Quran yang akan membela kita. Itu teman setia saya, selalu dia baca, amalkan saya. Dia Allah aja memasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, mumpung masih banyak jadikan Al-Quran teman setia. Karena hidup ini tak sementara. Masih banyak sebenarnya uraian tentang lebih. Kalau bisa sudah surah Al-Kahfi di malam Jumat dan Jumat, lanjutkan dengan surah Yasin. Memang surah Al-Kahfi cukup ajar 110 ayat, tapi jangan terlalu berat. Setiap ada aku baca surah, karena ajar Pak tidak tahu kapan datangnya. Kita akhiri dengan lagu. Betulkah ajar dunia itu sementara, akhirat selamanya? Dengarkan dakwah Ustaz Budiman yang satu ini. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustaz mati. Di belakang nih Pak. Siapa yang bercerah? Siapa yang membungkus mayat, mandikan mayat? Orang yang ceramah taksia itu mendoakan mayat yang diangkat di kubur, menyerang mayat. Gubernur atau presiden? Ustaz Pak. Makanya saya senang mengalihkan menambah profesi saya selain sebagai guru besar BNN, sebagai pendiri dan pengurus masjid, pembisnis hotel tidak berbintang, kos-kosan di Malaysia, di Malaysia dan sebagainya. Saya juga menekuni agama. Profesi yang paling mulia menurut pandangan masyarakat pada dunia adalah dai umat. Tidak ada profesi yang dijuluki al ulama warasatul anbiya kecuali para dai. Ulama pewaris para nabi. Rasulullah tidak pernah mengatakan gubernur adalah pewaris para nabi, camat adalah pewaris para nabi, tapi al ulama warasatul anbiya. Sebagai penutup, jika saya berkata karena itu seniorku dulu penulisku yakin mendengar selama saya kami ikuti siaran Kompas TV Makassar yang tayang setiap pukul 5.30 setengah 6 pagi, termasuk besok muncul kalian besok persis. Bedanya cuma halus itu kelihatan muka Pak. Kenapa halus dibanding aslinya? Karena kameranya Pak, umat kamera. Dan kamera Kompas TV jauh dari TV sukses dengan TV nasional yang independen dan terpercaya. Boleh juga follow saya di akun media sosial YouTube Abdul Hadi 234. Saya tidak merokok. Supaya tidak ingat Abdul Hadi 234. Sebagai kesimpulan, mari jadikan Al-Quran sebagai teman sejati. Membaca setiap ada kesempatan, baik di kantor, di pasar, di mana saja setiap ada kesempatan. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup, way of life bagi umat Islam yang tidak diragukan kebenaran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita suci Al-Quran tidak diragukan perannya menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.